Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah perkataan roh dan hidup, dan kami buka hati kami untuk terima perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan luar biasa. Dan saya mau kasih judul sharing saya hari ini, jangan takut. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sama-sama katakan dengan saya, jangan takut. Ada kurang lebih 365 kali tertulis jangan takut di Alkitab. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap kita, jujur, kita hidup di dalam ketakutan-ketakutan. Makanya firman Tuhan katakan berkali-kali supaya Alkitab ini kita baca dan kita renungkan dan kita lakukan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena apa? Karena kebanyakan dari setiap kita hidupi ketakutan-ketakutan setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Takut apa? Takut masa depan, takut untuk melangkah, takut gak bisa makan, takut gak bisa sembuh, takut mati, takut ini dan takut itu. Karena hidup setiap kita banyak kali dikuasai oleh ketakutan-ketakutan. Tuhan katakan hari ini buat setiap kita, jangan takut. Karena apa? Karena ketakutan itu mencuri damai sejahtera kita. Ketakutan mencuri sukacita kita, sehingga kita tidak bisa bersukacita karena kita hidup di dalam ketakutan. Dan kepikiran kita akan ketakutan itu terus-menerus kita pikirin, sehingga kita jadi down, kita jadi lemah, dan kita putus asa karena ketakutan itu kita pikirin terus. Itulah yang membuat banyak anak-anak Tuhan cepat yang namanya marah, menggerutu, komplain sama Tuhan, gampang menyalahkan keadaan, menyalahkan sekeliling, menyalahkan situasi, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang buat setiap kita dan juga buat saya, jangan takut, jangan takut. Apa yang bisa mengalahkan ketakutan setiap kita? Satu kuncinya, yaitu apa? Iman. Iman. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang akan mengalahkan ketakutan setiap kita. Oleh sebab itu kita harus walk by faith. Kita harus berjalan dalam iman. Di mana Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberikan setiap kita kehendak bebas. Bukan kehendak bebas itu untuk kita pilih semua maunya kita, tapi kehendak bebas itu supaya kita memilih Tuhan dan kita berjalan by faith. Iman yang akan mengalahkan ketakutan setiap kita. Mungkin rasanya saat ini kita hidup dalam ketakutan-ketakutan setiap kita. Yuk, kita switch. Untuk apa? Untuk kita berjalan di dalam iman. Karena imanlah yang membuat setiap kita bisa berkenan kepada Tuhan. Iman yang akan mengalahkan ketakutan setiap kita. Iman yang akan membuka jalan setiap kita, dan kita akan melihat sesuatu yang gak mungkin bagi setiap kita, tapi itu mungkin bagi Allah.
Dan Tuhan akan bukakan bagi saudara dan saya yang berjalan walk by faith. Karena iman kita akan mengalahkan ketakutan setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini sudah bertahun-tahun kita hidupi ketakutan setiap kita, yang saat ini kita mungkin saat ini sudah down, saat ini kita sudah putus asa dengan keadaan setiap kita. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus hari ini, walk by faith. Karena tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu hiduplah oleh iman, di mana Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk kita memilih Tuhan. Hiduplah hanya terfokus kepada Yesus. Percayalah, melangkahlah, terus berjalan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menolong setiap kita. Itu karena iman. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dimana setiap kita walk, itu tanda kita harus melangkah, kita harus bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin saat ini belum terjadi sesuatu dalam setiap kehidupan kita, tapi kita beriman, kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, walk by faith. Dan kita akan melihat sesuatu yang gak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini menolong saudara dan saya, menguatkan setiap kita untuk mengalahkan ketakutan setiap kita dalam kehidupan kita, dan kita hidup di dalam kemenangannya. Dan Tuhan mau setiap kita hanya mengandalkan Dia dan berharap hanya kepada Tuhan dan berjalan di dalam kemenangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Kami mau tetap beriman, melangkah dengan iman, yang dimana iman kami hanya tertuju kepada Yesus. Karena Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang berjalan bersama dengan kami. Kami tahu kami berjalan bersama Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Engkau nyata dan ada bersama-sama dengan kami. Inilah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.